Nah, kita bahas mengenai senapan angin PCP yang bocap Predator taktikal tabungnya 500 cc seri XP. Yang belum tahu, seri XP ini bawaannya dari bocap Predator taktikal sudah pernah dirilis beberapa tahunnya sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu sudah pernah dirilis, sudah pernah ditayangkan, sudah pernah saya bahas juga untuk spek lengkapnya. Di tahun 2026 ini ada varian terbaru, yaitu seri XP Terminator, perpaduan dari bocap Predator taktikal tabung 500 cc dengan PCP Terminator ciri khasnya yang ada di Panasonic Official. Dari keduanya ini memiliki gabungan, terutama dari spek yang ada di bagian dalam. Nanti akan saya bahas mengenai harga, spek detailnya, mungkin fitur-fitur dan kelebihan keunggulannya akan saya bahas sekalian supaya teman-teman ada bahan pertimbangan nanti kalau pengen order senapan angin ini ya kayak gimana. Terus jika teman-teman nanti ada pertanyaan mengenai senapan angin ini, silahkan bisa langsung tanyakan via WA, nanti kami siap membantu. Oke, sebelum saya lanjutkan seperti biasa, nanti tolong disimak video ini sampai akhir ya, karena ada penjelasan lengkap mulai dari harga, spesifikasi, kelebihan dan keunggulan akan saya bahas tuntas di video ini sampai habis. Jangan dilihat setengah-setengah, nanti kalau setengah-setengah teman-teman nggak tahu untuk pembahasan detailnya dan bisa juga nanti salah paham juga ya, kalau bertanya soal senapan angin tipe ini. Oke, sudah siap ya? Coba langsung saja saya bahas, simak video ini sampai akhir. Oke, saya bahas dulu mengenai harganya ya. Nah, untuk harga senapan angin PCP yang bocap Predator taktikal tabungnya 500 cc seri Terminator XP ini, harganya sama seperti XP standar sebelumnya, yaitu di harga Rp3.200.000 untuk popor yang standar non lipat dan harga Rp3.400.000 untuk popor yang versi lipat. Bebas teman-teman mau pilih yang mana, secara spek kurang lebih hampir sama ya, cuma beda di popornya aja dari kedua ini. Terus kalau soal spesifikasi, kalau keseluruhannya kurang lebih hampir sama, cuma ada beberapa poin yang membedakan, salah satunya di bagian laras ya. Nah, secara umum larasnya ini panjangnya sama dengan seri XP sebelumnya. Panjang larasnya 60 cm, tapi bahannya beda. Kalau yang ini bahannya dari bahan baja seamless, jadi bobotnya lebih ringan, agak ringan ya, agak ringan dibanding dengan bahan baja standar pabrikan. Jadi kalau kualitasnya kurang lebih hampir sama, cuman beda di bobotnya aja. Ya, ini kalibernya standar 4,5 mili ya. Terus untuk model serombong seperti ini, serombongnya ini ya lapis luar menggunakan OD 21 sampai 22 mili untuk OD-nya. Laras bagian dalam OD-nya pakai ukuran 13 mm standar ya. Ini model serombong hulu seperti ini. Nah, mimis yang direkomendasikan ada dua yang sudah dicoba langsung dari pihak pabrik, yaitu mimis Hercules Kalengan dan mimis Barakuda untuk impornya. Untuk lokal standar pakai mimis Jawara GR8, Jawara GR12 bisa, cocok. Oke ya. Soal mimis nggak ada masalah, kalau teman-teman nanti mau pakai mimis apapun sebenarnya bisa. Cocok, kecuali mimis look dan kalibernya harus wajib kaliber standar 4,5 mm. Oke ya. Terus lanjut kemudian di bagian tabung. Nah, soal tabung sama persis juga. Tabungnya dari bahan Dural Taiwan. Ini modelnya bocap 500 cc atau lingkar diameternya pakai ukuran 60 mm ya untuk OD-nya. Kapasitas tekanan anginnya maksimal standar 2000 sampai 2500 PSI. Tidak boleh lebih. Ini sekali isi angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI. Settingan power setup yang paling besar bisa digunakan untuk menembak sekitar 30 sampai 40 kali shoot. Standarnya seperti itu. Ya, nanti tinggal tergantung settingan teman-teman kayak gimana. Oke ya. Terus lanjut kemudian di manometer. Nah, penempatan manometer juga sama persis. Manometernya ada di sekat tabung. Sebelah posisinya ada di sebelah kiri. Ya, nanti kalau cek tekanan anginnya ada di sini. Ya, pastikan pengisian anginnya nggak boleh lebih dari standar yang sudah diinformasikan. Ini kan tekanan angin kalau di manometer bisa sampai 4000 PSI ya. Kalau ini hitungan universal. Tapi kalau bawaan standar pabrikan khusus untuk senapan angin jenis PCP bocap, rata-rata harus diisi wajib maksimalnya 2500 PSI. Tidak boleh lebih. Kalau lebih bisa bocor dan berkendala dari unitnya. Oke ya.
Lanjut, kemudian pengisian angin. Nah, pengisian anginnya juga sama, yaitu posisinya ada di sebelah kanan. Ini menggunakan kupler mini atau kupler jantan ukuran setengah TSM yang bisa teman-teman nanti fungsikan untuk pengisian angin. Ya, pompanya bebas, pakai pompa 3 stek, 4 stek, pompa elektrik portable, semuanya bisa. Oke, yang penting ukuran selangnya sama seperti ini. Lanjut, kemudian di bagian sistem pengisian mimis dulu. Nah, untuk sistem pengisian mimisnya dia bisa pakai single shot ataupun juga bisa pakai magazin. Sama juga dengan versi sebelumnya ya. Ini magazin bawahnya pakai 14 round. Nanti kalau teman-teman pengen lebih cepat atau nggak mau ribet proses pengisian mimis, bisa pakai magazin. Atau kalau nggak biasa pakai magazin, pengen simple standar atau minim resiko mimis macet, bisa pakai single shot seperti ini. Jelas ya. Lanjut kemudian di bagian chamber. Nah, ini yang membedakan dengan yang versi XP standar sebelumnya. Seri XP Terminator ini atau Terminator XP, chambernya dari bahan dural special grade A. Pengerjaannya menggunakan mesin CNC luar dalam ya atau full. Modelnya simple seperti ini, tapi ada grafirnya Terminator di bagian chamber sebelah kiri ya. Seperti ini. Dan ruang ledaknya sedikit lebih besar dibandingkan dengan yang seri pertama atau XP standar. Selisihnya kalau nggak salah sekitar 1 cc ya. Jadi yang standar itu kemarin sekitar 13-14 cc. Kalau yang ini standarnya 14-15 cc di ruang ledaknya. Dan powernya cukup besar, cukup up ya. Nah, terus ini tampilan sebelah kiri seperti ini. Dan ini tampilan sebelah kanan seperti ini. Wah, ada juga tulisannya ya. Semuanya ada Terminator. Oke. Variasi warna chamber ada 3 warna. Ada warna hijau seperti ada di video, ada juga yang warna merah, ada juga warna full hitam. Tergantung pemilihan nanti teman-teman mau pilih yang full hitam, warna varian merah atau hijau, bisa langsung dikonsultasikan dengan timnya kami, nanti siap dibantu. Oke ya. Dari chamber sudah, kemudian di bagian relnya dulu. Nah, soal rel ini pakai adapter standar seperti biasa ya. Ini relnya bisa dilepas pasang kalau nggak suka pakai rel adapter tambahan ya. Yang atas relnya pakai ukuran 11 mili. Terus rel yang ada langsung di chamber sama ukuran 11 mili juga. Jadi teman-teman nanti kalau belanja teleskop pastikan untuk penjepit teleskopnya ukuran 11 mili semuanya ya. Jadi nanti bisa dipasang di kedua ini. Mau dilepas dulu adaptornya langsung ke chamber bisa, atau langsung dipasang seperti ini juga bisa. Nanti kalau bingung bisa kami bantu. Jelas ya. Berikutnya di bagian pelatuk dulu. Nah, pelatuknya ini model trigger match seperti ini standar ya. Nah, dari bahan logam pilihan sudah ada safety atau pengaman picunya. Jadi ini bagus banget, empuk, nyaman. Pernya juga bagus bagian dalam. Nanti kalau teman-teman ada kendala soal pelatuk atau bingung bagaimana cara pengoperasian, siap untuk dibantu juga. Berikutnya di bagian cancel kokang, settingan power, dan set lever. Nah, set lever ini kokang standar ya. Tarikannya seperti ini, ya kayak senapan angin PCW bocap taktika pada umumnya. Sama ya, dengan yang versi lipat sama persis modelnya untuk yang set lever di sini. Nah, terus cancel kokangnya ini sebelah kiri, bisa dioper juga di sebelah kanan. Tergantung kebutuhan, tergantung selera masing-masing. Tapi kalau saya sukanya ya di sebelah kiri seperti ini. Ya. Terus settingan power, nah settingan powernya pakai sistem drat di bagian belakang. Nanti kalau pengen ubah settingan powernya bisa diubah seperti ini ya. Nah, catatan khusus yang popo lipat ini sudah ada settingan power di bagian belakang, sama juga, tapi modelnya beda dan terbatas, nggak semaksimal yang settingan power popor non lipat. Jadi ini saya ulangi dulu ya. Settingan power versi non lipat ini ada dan bisa leluasa. Kalau yang versi lipat sama ada juga, cuman bedanya dia terbatas. Jadi posisinya ada di dalam popo lipat seperti ini ya. Jadi dibuka dulu. Di dalam ini ada tuas kayak kunci L, bisa dilihat. Nah, ini nanti kalau pengen ubah setelan powernya
bisanya langsung maju ke depan, settingan power yang paling kenceng. Jadi kalau pengen ubah setelan power pakai kunci L. Dan ini terbatas, nggak semaksimal untuk dratnya, panjangnya nggak sama dengan versi popor non lipat. Jadi nanti terbatas. Kalau dirasa settingan powernya kurang kenceng, ya kurang maksimal, bisa diganti per hammer sendiri di bagian belakang di sini. Nanti bisa kami bantu untuk panduannya. Atau enggak, power terlalu kencang, padahal settingan power sudah mentok bagian belakang sudah sudah maksimal, mundur dan nggak bisa mundur lagi, tapi power terlalu kencang atau terlalu boros, nanti bisa diganti pernya sendiri, ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, pernya bisa diubah yang agak lembek, tergantung kebutuhan, tergantung selera. Oke ya. Terus lanjut kemudian di bagian popor. Nah, popornya seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal video ya. Popornya ini ada versi yang popor lipat dan versi non lipat. Ya, teman-teman bebas pilih. Bahannya sama dari bahan atom ABS Teflon yang dikerjakan sedemikian rupa. Ini bahannya cukup bagus, yang penting dia nggak kebanting, jatuh keras, aman. Ya, awet juga. Kalau kena air, kena hujan itu aman juga. Jadi nggak ada masalah ya. Terus panjang dan bobotnya. Nah, kalau dari sekelas bobot kurang lebih hampir sama dengan versi yang kemarin sebelumnya yang di awal-awal, 3-4 kilo. Cuman perbedaannya karena dia menggunakan laras bahan baja seamless, selisihnya ada. Jadi lebih ringan sedikit yang ini, yang seri XP Terminator. Ya, tapi tetap masuk di angka 3-4 kiloan, tapi ada selisih. Terus panjang keseluruhannya standar 103 cm kurang lebihnya, tanpa teleskop dan tanpa peredam. Jadi tanpa atribut, hanya senapan angin saja, bobot dan panjangnya seperti yang tercantum di video. Oke ya, jelas ya. Semuanya sudah. Kesimpulan terakhir sebelum saya tutup, sebenarnya senapan angin ini secara garis besarnya, spek umum dan sebagainya hampir sama dengan seri XP standar sebelumnya yang sudah pernah rilis. Tapi yang seri XP ini, XP Terminator, dari ruang ledaknya dia sedikit lebih besar dan bahan larasnya juga beda, sedikit lebih ringan dibanding dengan yang sebelumnya. Terus ini saya rekomendasikan bagi teman-teman yang sudah pernah pakai jenis bocap. Kalau yang belum sama sekali, saya belum berani merekomendasikan karena settingannya ada banyak. Jika nanti teman-teman yang pemula tetap pengen order senapan angin tipe ini, silahkan bisa langsung nanti konsultasi dengan tim yang kami. Kalau ada kendala, kerusakan, trouble dan sebagainya, bisa langsung menghubungi timnya kami, nanti siap dibantu. Oke ya, itu aja informasi yang bisa saya share mengenai senapan angin tipe ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin ada yang kurang dalam segi penjelasan. Silahkan bagi teman-teman yang pengen ngobrol-ngobrol santai atau tanya-tanya jawab, ngobrol soal senapan angin, harga, paket full set dan sebagainya, tetap bisa kami bantu via WA. Saya harus pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur.